Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film dan gua hari ini ada 5 film detektif dengan cerita yang gak bisa ditebak. Detektif menjadi salah satu tema film yang menarik dan seru untuk ditonton. Kisahnya yang penuh misteri dan teka-teki membuat penonton terus menaruh perhatian agar nggak ketinggalan satu adegan pun. Karena sekecil apapun adegan bisa menjadi petunjuk jawaban kasus dalam cerita detektif sendiri. So langsung aja seperti biasa buat yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Berikut list 5 film detektif dengan cerita yang nggak bisa ditebak. Film detektif pertama ini dibuka dengan film yang menawarkan cerita unik dan yang paling penting susah untuk ditebak ceritanya. Film ini berjudul Cellular. Cellular mengisahkan tentang seorang ibu rumah tangga sekaligus guru biologi bernama Jessica Martin. Kehidupan Jessica berjalan seperti seharusnya meskipun dia hanya seorang single parent. Dia hanya hidup bersama dengan putranya dan seorang asisten rumah tangga di rumahnya itu. Hingga sebuah peristiwa mengubah kehidupan Jessica. Film Cellular ini punya plot cerita yang sangat bagus. Cocok untuk kalian yang suka nonton film aksi tanpa darah berceceran di mana-mana. Sebenarnya kalau diperhatikan, film Cellular ini ada kemiripan dengan film Phone Booth. Ceritanya sama-sama nggak bisa meninggalkan gagang pesawat telepon demi keselamatan dirinya sendiri. Tapi kalau boleh dibandingkan, film Cellular ini masih unggul dibanding film tersebut. Sang sutradara menyelipkan banyak komedi ringan di beberapa adegan dalam film, dan itu membuat penontonnya jadi nggak terlalu stres. Dia bisa memberikan apa yang penonton mau. Apalagi film ini diisi dengan jajaran pemain yang luar biasa. Sebut aja ada nama Kim Basinger. Dia sangat apik memerankan si nyonya Jessica Martin. Cara dia terlihat ketakutan, kebingungan dan depresi berat mengetahui satu keluarganya menjadi korban penculikan, itu semua ditampilkan sangat mulus. Membuat kita sebagai penontonnya juga seperti bisa merasakan apa yang si Jessica rasakan. Begitu juga dengan Chris Evans yang memerankan tokoh Ryan, penyelamat hidup Jessica sekeluarga. Chris berhasil membuat penonton masuk di dalam karakternya itu. Dan yang terakhir ada nama Jason Statham. Walaupun Jason tampil hanya di beberapa scene, tapi overall dia berhasil memerankan karakter si jahat di film ini sendiri. Film Cellular ini disutradarai oleh David R. Ellis dan dibintangi oleh Chris Evans, Kim Basinger, Jason Statham, Jessica Biel, Valerie Cruz, Eric Christian Olsen dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 10 September 2004 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb di vote dari 95.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film kedua ini diisi dengan film yang memberikan banyak teka-teki dan konspirasi berskala besar yang sulit dipahami dan berbahaya. Film ini berjudul Under the Silver Lake. Under the Silver Lake bercerita mengenai seorang pemuda bernama Sam yang merupakan seorang pria muda yang ramah. Akan tetapi dia nggak mempunyai tujuan. Sam mencintai tetangganya yang cantik yaitu Sarah. Kemudian ada suatu kejadian yang mengakibatkan Sarah tiba-tiba hilang secara misterius. Dan Sam pun mulai menjadi detektif untuk mencari wanita yang dicintainya. Sam mulai menelusuri Los Angeles untuk mencari berbagai petunjuk agar dia segera menemukan Sarahnya. Akan tetapi tanpa diduga dia menemukan sebuah konspirasi yang besar, bahkan hal tersebut bisa dibilang sangat jahat. Konspirasi tersebut melibatkan miliarder, selebritis, budaya pop dan juga mitos kota. Kalau dilihat secara keseluruhan, film ini keren sih. Memunculkan konspirasi-konspirasi yang tidak terduga sama sekali. Mungkin buat kalian yang penyuka film bergenre noir pasti bakalan antusias sama film yang satu ini. Alur ceritanya sendiri berjalan dengan sangat mulus. Akan tetapi sedikit rumit, jadi penonton harus benar-benar fokus saat nonton film yang satu ini. Gue juga acungin jempol buat Andrew. Aktingnya di film ini benar-benar sangat menyelamatkan filmnya sendiri. So buat kalian yang lagi nyari film detektif yang bikin mikir, film yang satu ini gue sangat recommended banget buat kalian semua. Jadi langsung aja nonton full filmnya. Film Under the Silver Lake ini disutradarai oleh David Robert Mitchell dan dibintangi oleh Andrew Garfield, Riley Cook, Topher Grace, Sally Hernandez, Don McManus, Jeremy Bobb dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 15 Mei 2018 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb di vote dari 35.000 pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga ini merupakan sebuah film dengan konsep tinggi yang bisa memutar otak kalian saat nonton filmnya, dan yang pasti menantang banget. Film ini berjudul Trance.
Film Trance menceritakan tentang Simon Newton, seorang pekerja di sebuah rumah lelang yang dilanda hutang. Dia memutuskan untuk menawarkan kepada geng kriminal untuk menginformasikan dan berkolaborasi dalam sebuah pencurian karya seni dari Francisco de Goya. Pencurian itu nampaknya akan mudah, tetapi ketika pencuri menemukan sebuah tas dan membukanya, akan tetapi di dalamnya ternyata kosong. Frank menaruh kecurigaan jika Simon mencoba untuk menipu mereka dan akan berusaha untuk mendapatkan gambarnya sendiri. Trance memang bermain-main dalam ranah di mana kenyataan berbaur dengan khayalan dan imajinasi yang disebabkan oleh ingatan yang kabur atau menghilang. Hal tersebut memang berpotensi untuk menciptakan sebuah misteri yang menarik untuk diikuti dan berpotensi juga memberikan berbagai kejutan demi kejutan untuk para penontonnya. Nah, sampai pada ranah konsep serta dasar ceritanya, memang Trance terasa sebagai gabungan dari Inception dan Memento. Yang paling mencolok mungkin usaha Boyle untuk menciptakan twist dengan membuat penontonnya kebingungan. Itu terasa hambar dan tidak bermakna di film ini. Dalam satu poin inilah terdapat perbedaan besar yang memisahkan dua masterpiece dari Christopher Nolan tersebut dengan Trance milik Danny Boyle. Di saat Christopher Nolan mampu mengajak penontonnya terikat pada poin saat ini dalam plotnya sambil terus membuat mereka penasaran akan jawaban dari misterinya, Boyle tidak berhasil melakukan hal itu. Tapi itu semua bukan alasan kalian gak nonton film ini. Banyak scene-scene yang bagus yang ditawarkan di film ini sendiri. Film Trance ini disutradarai oleh Danny Boyle dan dibintangi oleh James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson, Danny Sapani, Mark Cross, dan masih banyak yang lainnya. Film ini telah perdana pada 19 Maret 2013 dan mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb di vote dari 111.000 pengguna akun dengan di rated R. Film detektif keempat ini sangat gue rekomendasiin banget karena film ini mendapat banyak penghargaan. Film ini berjudul Mystic River. Cerita dimulai dari tiga bocah yaitu Jimmy, Sean, Dave yang bermain hoki di jalanan dan bola yang dimainkan masuk ke dalam saluran air. Keisengan tiga bocah ini yang menuliskan namanya diadukan plester semen yang masih basah membuat dua orang yang berpura-pura menjadi polisi membawa Dave karena ingin melaporkan perbuatan Dave tersebut ke orang tuanya. Karena di situ hanya Dave yang lokasi rumahnya tidak di lingkungan tersebut. Dave berhasil lolos setelah selama 4 hari disekap oleh kedua penculik tersebut. Tapi selama penculikan, Dave telah mengalami pelecehan seks oleh pedofil yang menculiknya. Puluhan tahun kemudian, Katie, anak dari Jimmy, hilang setelah keluar dari sebuah bar dan mayat Katie ditemukan paginya. Sean dan rekannya menduga bahwa Dave lah yang membunuh Katie dikarenakan Sean juga ada dalam bar tersebut dan tangan dari Dave sendiri juga terluka. Film ini berhasil menghadirkan thriller dan misteri yang sangat bagus. Berulang kali gue dipaksa menuduh siapa sebenarnya pembunuh dari Katie sendiri. Di saat gue yakin akan identitas si pelaku, tapi tiba-tiba muncul lagi scene yang membuat gue kembali ragu dan mengarahkan kecurigaan pada tokoh lain. Begitu juga seterusnya sampai akhirnya semua terungkap di akhir film. Film ini juga berhasil mengantarkan nama Sean Penn meraih gelar aktor terbaik dari versi Academy Award plus Golden Globe. Begitu juga dengan Tim Robbins yang menjadi Best Supporting Actor di kedua ajang tersebut. Film ini juga berjaya di Cannes Film Festival. Beginilah film yang disutradarai oleh Clint Eastwood. Bukan film ringan tapi menarik untuk diikuti dan mendatangkan pemasukan yang lumayan besar dan seringkali panen penghargaan. Pokoknya kalian harus masukin film ini di list tontonan kalian. Film Mystic River ini disutradarai oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lauren Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, Amy Rossum, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 17 Oktober 2003 dan mendapat skor sebesar 7,9 di IMDb di vote dari 428.000 pengguna akun dengan di rated R. Film detektif kelima ini diisi dengan film yang berhasil membawa nama sutradara menjadi pemenang Best Director di Cannes Film Festival dan juga masuk nominasi Best Director di Oscar. Film ini berjudul Mulholland Drive. Film ini berkisah tentang Betty, seorang gadis muda polos dengan impian tinggi untuk menjadi selebriti, menginjakan kakinya di Los Angeles untuk pertama kalinya. Di sana dia tinggal di apartemen milik bibinya yang juga merupakan seorang aktris dan tengah menjalani syuting di Kanada, sehingga Betty bisa menempati apartemennya yang kosong itu.
Tapi sesampainya di sana, dia justru bertemu dengan seorang wanita misterius yang mengaku bernama Rita. Kemudian diketahui bahwa Rita mengalami amnesia setelah kecelakaan mobil yang dialami di malam sebelumnya. Betty yang merasa kasihan akhirnya memutuskan membantu Rita untuk mencari jati dirinya yang asli sambil tetap meneruskan usaha mendapat peran di film besar. Mulholland Drive terlihat bagaikan sebuah film sederhana tentang bagaimana seorang gadis muda berusaha menggapai mimpinya di Hollywood yang keras, dan tentang bagaimana kebebasan sutradara Hollywood yang dikekang oleh campur tangan pihak lain yang mempunyai kuasa. Kemudian berbagai hal itu dipadu dengan sebuah misteri pencarian jati diri Rita yang dibalut dengan beberapa keabsurdan. Tapi meski ada misteri dan hal-hal absurd, 2/3 awal film ini masih tidak sulit dicerna dan ya enak dinikmati. Tapi tentu aja semua tidak berhenti sampai di situ, karena ini adalah film David Lean yang pasti ada keanehan yang gila di dalamnya. Memasuki sepertiga akhir film, dimulailah parade kegilaan David Lean yang mengobrak-ngabrik pemahaman penonton akan film ini. Saat itulah penonton akan dibuat menyusun kepingan puzzle dan petunjuk yang sepanjang film ini dibuat oleh David Lean. Film Mulholland Drive ini disutradarai oleh David Lean dan dibintangi oleh Naomi Watts, Laura Herring, Jacinta Rock, Ann Miller, Robert Foster, Mark Pellegrino, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 19 Oktober 2001 dan mendapat skor sebesar 7,9 di IMDb di vote dari 329.000 pengguna akun dengan di rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film detektif dengan cerita yang gak bisa ditebak. Dijamin filmnya bakalan bikin tegang kalian saat nonton filmnya. Nah, buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.